Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak hebat Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Kembali lagi di kajian Ramadan Jilid 2 bersama Bunda Kiki. Dan kali ini Bunda ditemani lagi oleh Ustadzah Ida. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat Kiki ya dan anak-anakku yang ada di SDUT. Sehat hari ini Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dalam bulan puasa ini kita tetap sehat, biar bisa menjaga kesehatan terus, beribadah full tanpa ada yang bolong ya. Iya betul. Harus bisa menjaga diri. Betul sekali. Oke, hari ini Bunda mau membahas tema yang menarik sekali untuk kita bahas bersama Ustadzah Ida. Hari ini temanya tentang obat hati. Ya, Ustadzah, tentang obat hati. Obat dan juga hati. Obat hati berupa pil kah Bunda? Enggak ya Kak, kayaknya ya Bunda. Nanti beda, bukan pil, bukan berupa pil ya obat hati ya, bukan penyakit hati yang itu yang dimaksud ya. Makanya hari ini kita mau membahas sama Ustadzah tentang obat hati. Kira-kira obat hati itu loh sebenarnya itu apa sih maksudnya? Apakah organ jantung yang ada di sini nih namanya hati atau apa ya kira-kira Ustadzah? Monggo. Oke. Anak-anakku yang hebat dan para penyimak kajian Ramadan hari ini, hati yang paling penting untuk kita harus selalu dijaga. Ada beberapa hal itu karena hati itu hal yang tidak bisa terlihat ya Bunda Kiki. Betul. Tapi merupakan hal yang harus kita jaga karena disitulah menjadi identitas kita. Bagaimana perilaku kita terlihat akan dari pancaran hati itu. Jadi kalau hati itu kolab ya, al-qalbun itu ya dari sisi emosionalnya bagaimana kita harus bisa menjaga supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang solihah, anak-anak yang bisa menjaga hati, bagaimana perilaku dengan teman, bagaimana perilaku dengan orang tua, keluarga di rumah, dan guru-guru kita di sekolah. Tetangga lingkungan juga ya terutama. Hati, betul. Nah disitulah bukan hati yang dari segi organ tubuh jantung tidak, tapi dari sisi emosionalnya perasaan itu berarti ya Ustazah. Perasaan, iya. Jadi ada yang orang yang mengatakan hati orang kita harus bersih hatinya. Betul. Di situ juga terpancar bahwa orang itu akan menjadi orang yang solihah itu dari hatinya, tidak dari fisiknya. Gitu ya. Terlihat juga dari amalan-amalannya juga tentu ya Ustazah ya. Iya, karena Allah sendiri memandang manusia itu tidak dari segi fisiknya, apakah dia putih atau hitam atau kaya atau miskin dan lain sebagainya, tidak dari segi fisik yang bisa dilihat itu. Tapi bagaimana hatinya bisa tercermin dia solih atau solihah, amalannya solih atau solihah itu dari hatinya itu. Dan segala sesuatu amal ibadah kita juga harus disertai dengan niat. Itu niat kan juga dari hati, tidak hanya di lisan saja. Sekalipun puasa misalnya niatnya juga dilisankan, tapi justru malah ada iktikat ya dari hati kita bahwa kita menjalankan puasa Ramadan sebagai amalan ibadah kewajiban kita kepada Allah, ibadah mardhoh yang langsung hubungannya diri kita dengan Allah ya. Selain niat juga harus ikhlas, dilakukan dengan ikhlas ya Ustazah. Karena betul. Niat pun kalau tidak dilakukan dengan ikhlas pun kan sama saja ya. Iya betul. Niat itu kan juga sebuah keikhlasan, ketulusan, kemurnian dari hati kita. Memang betul-betul puasa untuk Allah, tidak untuk dipuji atau takut kepada siapa, tidak. Tapi memang itu merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah. Kita harus ikhlas menjalankan puasa selama 1 bulan Ramadan gitu. Betul sekali. Nah kakak tadi Bunda itu dengar dari Ustazah nih, katanya kan selain tadi mengatakan bahwa hati di sini itu yang dimaksud bukan organ jantung ya Ustazah ya, tapi perasaan Kak. Yang dimaksud Ustazah di sini itu adalah perasaan ya. Hati di sini termasuk perasaan yang dimaksud. Berarti perasaan itu berkaitan tentang ada yang namanya iri, ada yang namanya dengki. Ya betul ya Ustazah ya. Nah,
itu justru sering disebut sebagai penyakit hati. Itu. Jika kita punya rasa iri dengki, ya selalu dendam kepada teman, punya sifat yang sombong, itu justru penyakit hati yang harus dihilangkan. Iya. Betul. Ini saya sering menjumpai nih kakak yang ada di dalam kelas biasanya ya kak ya, di rumah biasanya yang di dalam kelas biasanya gini. Kenapa sih bunda? Soalnya gampang banget. Nah, timbul perasaan sombong karena dia merasa sudah bisa. Atau kalau nggak gitu timbul gini. Kenapa sih bunda dia kok lebih cepat daripada aku ngerjainnya? Padahal kan lebih pintar aku. Itu biasanya kan menimbulkan iri ya Ustazah ya. Betul. Akhirnya terus kemudian menyepelekan terhadap ilmu, menyepelekan terhadap guru gitu. Dia sudah merasa paling bisa. Padahal belum tentu ketika diuji gitu. Kebenarannya belum tentu ya Ustazah. Oleh sebab itu nih, kira-kira nih Ustazah, supaya anak-anak ini atau kakak-kakak yang ada di rumah ini tidak menimbulkan rasa iri, terus akhirnya sombong diri karena merasa sudah bisa. Nah, tips dan caranya untuk kakak yang ada di rumah ini gimana? Iya, kakak harus bisa menjaga hati. Bagaimana perasaan kita kepada orang lain kita harus bersih dengan sesama teman. Bagaimana kita itu harus berbuat baik, berperilaku atau berakhlakul kalimah, mempunyai sifat yang terpuji gitu. Kemudian bagaimana dia harus menata, oh ya ini itu hanya aku, tidak usah memikirkan orang lain untuk mengurusi hal yang tidak berhubungan dengan kita gitu. Kalau misalnya kita hubungannya dengan guru, ya udah kita tanggung jawab dengan guru, tidak usah bagaimana aduh temanku kok begini ya, dia punya duskrip yang bagus, aku kok nggak punya, misalnya itu kan kemudian muncul iri gitu. Tapi sebetulnya ada iri yang sikap positif dalam hal ilmu, misalnya aduh temanku kok nilainya sudah bagus, aku kurang. Nah itu bisa menjadi semangat belajar ya. Besok lagi aku nggak mau nilaiku misalnya 60, besok aku harus 100. Nah itu harus bisa mengelola hati, iya, supaya bisa lebih bersemangat. Jadi tidak iri yang kemudian itu ke hal yang negatif untuk malah mencelakai teman, tidak, tapi menjadi penyemangat diri supaya kita menjadi lebih seorang anak atau pribadi yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi penyakit-penyakit hatinya harus sudah ditinggalkan jauh-jauh gitu. Mungkin kalau dari sisi yang lain, kalau itu kan mungkin dari dalam diri kakak sendiri ya yang di rumah. Betul. Selain menjaga diri, juga proteksi dari orang tua itu perlu ya Ustazah ya. Karena kan kita memberikan ilmu di dalam sekolah, betul. Tapi kalau tidak diamalkan dan tidak diawasi oleh orang tua yang ada di rumah, itu juga sama saja. Begitu kan? Betul. Tapi juga lingkungan itu penting. Iya, betul sekali. Nah, berarti kan kembali ke proteksi orang tua ya Ustazah, karena anak itu kan bisa bermain dengan orang yang lebih dewasa dari dia, itu juga karena proteksi orang tua. Betul. Dan memang ada beberapa ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Nah ini Kak, coba disimak nih. Jadi anak-anak kita yang pertama harus rajin membaca Al-Quran, dan mungkin anak-anak yang sudah kelas tinggi 4, 5, 6 bisa juga mengetahui maknanya, itu juga penting. Misalnya kakak sholat tiap hari membaca Al-Fatihah, tahu arti Al-Fatihah yang dibaca itu gitu, sehingga lebih menjadi kehusukan dan kedekatan kita kepada Allah menjadi lebih dekat, bahwa sholat itu tidak hanya rutinitas suruh orang tua dan guru saja, tidak, tapi sudah menjadi tanggung jawab, ini adalah kewajibanku kepada Allah. Betul. Yang itu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua juga bisa mengatur pola makan. Ini yang terpenting. Jadi ternyata kalau kita kekenyangan atau kita makan yang berlebihan, ini juga berpengaruh terhadap hati kita, terhadap ibadah kita. Jadi males kan kalau misalnya perut kita terlalu kenyang, ngantuk gitu kan, belajar ngantuk, apalagi bulan puasa begini. Iya betul. Kakak juga harus hati-hati, terutama ketika setelah sahur ya, jangan langsung bubuk, harus sholat subuh dulu, bahkan olahraga sebentar gitu, ringan, supaya makanan yang kita makan itu sudah mulai terserap oleh tubuh, tidak pas langsung di lambung kemudian langsung tidur. Nah itu mengendap jadi malas, jadi lemak dan jadi malas. Betul ya. Jadi pola makan itu penting. Kemudian bangun malam, apalagi ini pas bulan Ramadan, kakak dibangunkan sahur. Selain itu juga penting ibadah sunnah kita perhatikan dengan sholat malam, sholat tahajud, tasbih, sholat malam, aktivitas itu. Kemudian selain sholat tarawih ya, pada Isya juga
perlu diperhatikan mulai sejak dini bisa diistiqomahkan atau sering dilakukan. Oke, yang Kemudian keempat nih. yang keempat juga kita harus tawadhu atau selalu merendahkan diri kepada Allah, dalam artian kita sebagai makhluk jangan sampai sombong. Tuh. Sombong itu maksudnya tidak merasa dia paling serba paling di antara temannya atau di antara saudara misalnya, Paling begitu. pinter, Ya, paling rajin betul. ibadah. Ya, yang penting kita harus tawadhu sama Allah dan Yang terakhir DP kepada Allah, dan yang terakhir adalah kita penting ternyata harus bergaul kepada orang solih. Dan dalam hal ini kalau anak-anak kita ya berarti pilihlah teman yang berpengaruh baik, tidak berpengaruh buruk kepada kita. Lingkungan harus kita penting dipilih. Jadi kalau misalnya teman kita punya kecenderungan sebagai teman yang menjadi kita nakal misalnya, ya itu nggak usah ditemani saja. Oke. Kita memilih Teman ya teman-teman berarti. yang baik ya. Nah, sudah dapat tadi ya Kak 5 hal penting yang harus dipahami untuk menjadi obat hati. Nah, Betul, Kakak iya. jangan lupa dirangkum tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Ida, ada 5 hal yang berkaitan tentang obat hati. Jangan lupa nanti dicatat di buku kajian Ramadan. Nah, selain itu ya tadi jangan lupa untuk terus disaksikan terus ini ya Ustazah. Iya, Kajian Ramadan penting. Jilid 2 ini Iya. sangat bermanfaat. Betul. Jangan lupa saksikan besok sore ya. Iya. Kembali lagi dengan Ustadz dan Ustazah yang lain ya. Iya. Terima kasih untuk hari ini Ustazah. Sama-sama. Sampai jumpa kembali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.